kembali lagi kita belajar dengan Bapak Ibu Guru kelas 6. Ada Pak Freddy, Bu Hani, dan Pak Anto. Hari ini kita akan belajar tema C, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tetap semangat, siapkan alat tulis kalian, kita akan segera memulai pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, di pembelajaran yang keempat kemarin, anak-anak sudah belajar tentang mata pencaharian penduduk di negara ASEAN ya. Ada banyak sekali, termasuk sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani, dan juga ada yang memanfaatkan industri dan pertambangan. Dari semua mata pencaharian penduduk tersebut memanfaatkan energi listrik. Nah kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen listrik. Listrik yang mengalir di rumah-rumah ini adalah listrik yang mengalir. Listrik yang mengalir tersebut disebut dengan arus listrik. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik yang mengalir termasuk listrik yang dinamis. Ada dua macam listrik dinamis, yaitu arus listrik DC dan arus listrik AC. Selanjutnya anak-anak buka buku paket kalian halaman 53. Kita akan isi bersama-sama ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan arus DC itu? Ada yang tahu nak? Ya benar, arus DC adalah arus listrik yang mengalir searah. Kalian tulis ya. Nomor 2, apa contoh dari arus DC? Apa anak-anak? Ya benar, contohnya pada arus listrik yang terjadi pada baterai. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan arus AC? Arus AC adalah arus listrik yang mengalir secara bolak-balik. Nomor 4, apa contoh dari arus AC itu? Ya benar, contohnya arus listrik dari PLN. Berikutnya anak-anak perhatikan gambar baterai berikut ini ya. Baterai tersebut terdapat tulisan 1,5V. Apa itu artinya? Ternyata baterai tersebut memiliki tegangan 1,5 volt. Volt itu adalah satuan dari tegangan listrik. Berikutnya pada halaman 53 di bagian bawah terdapat tabel ya. Tabel tentang besaran listrik dan juga satuannya. Anak-anak silahkan kalian mengisi satuan dari kelima jenis besaran listrik tersebut. Anak-anak boleh cari di media yang lain, boleh cari di internet juga. Selamat mengisi ya. Nah kalau kalian tadi sudah melengkapi tabel pada halaman 53, sekarang kita akan lanjut pada tabel halaman 54. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis komponen listrik ya, ada banyak sekali. Nanti kalian tulis apa yang sudah kalian pelajari kemarin pada tabel halaman 54. Setelah itu kalian isi fungsinya juga. Anak-anak boleh cari fungsinya tersebut pada melihat dari pembelajaran yang kemarin boleh, atau boleh mencari di internet. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya masih di halaman 54. Yang perlu kalian pahami adalah bahwa suatu aliran listrik dapat berjalan dengan baik tentu memerlukan komponen ataupun benda-benda yang memungkinkan arus listrik tersebut dapat berjalan. Pada kelas 5 juga kalian sudah mengenal berbagai jenis benda yang digolongkan menjadi konduktor maupun isolator atau benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik maupun yang tidak dapat ataupun menghambat arus listrik. Nah, kita akan pahami satu persatu. Silakan amati gambar berikut ini anak-anak. Ada sebuah rangkaian listrik sederhana di mana suatu bola atau lampu dapat menyala dikarenakan terdiri dari beberapa benda yang bersifat konduktor, sehingga dapat memungkinkan arus listrik dapat menyala. Perhatikan gambarnya, kemudian benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam jenis konduktor sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kita lanjutkan yang kedua ya anak-anak. Ada sebuah gambar rangkaian listrik sederhana
di mana arus listriknya terhambat sehingga aliran listriknya tidak dapat berjalan mengalir, sehingga lampu atau bolam yang ada pun tidak akan menyala. Karena apa anak-anak? Ya betul, karena rangkaian dan komponennya terdiri dari beberapa komponen benda yang termasuk ke jenis isolator, sehingga akan memutus atau menghambat aliran listrik, maka otomatis lampu atau bolam tidak akan menyala. Berikut contoh rangkaiannya, kemudian juga contoh-contoh benda-benda yang menghambat atau disebut sebagai isolator, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada dan namanya. Anak-anak kemarin masih ingat ya, interval nada kalian sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya apa itu nada? Nada itu adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar menyanyikan sebuah lagu dengan syairnya, pada hari ini kita akan belajar menyanyikan sebuah lagu, kita akan menyanyikan notasinya. Mari kita ikuti anak-anak. Anak-anak, pada kelas 4 kalian sudah pernah belajar membaca dan mengenal not-not angka dalam sebuah lagu. Nah, di gambar berikut ini ada gambar dan lambang not angka dan cara membacanya. Kalau angka 1 dibaca apa anak-anak? Angka 1 dibaca do. Kalau angkanya 2 dibaca re. Kalau 3 mi. Kalau 4 fa. Kalau angka 5 dibaca sol. Lalu ada angka 6 dibaca apa? La. Dan terakhir angka 7 dibaca si. Anak-anak, setelah ini kita akan belajar menyanyikan lagu Serumpun Padi dengan cara solmisasi atau dengan cara menyanyikan notasi angkanya. Mari anak-anak kita ikuti.
Baik anak-anak, selanjutnya kalian baca ya cerita yang berjudul Yuk Hemat Listrik pada halaman 57 sampai 58. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat ambil kesimpulan ternyata dalam penggunaan listrik yang berlebihan ini menimbulkan banyak sekali efeknya ya. Contohnya dapat terjadi global warming atau pemanasan global yang terjadi itu ketika suhu rata-rata yang ada di atmosfer, laut, dan juga daratan bumi menjadi semakin meningkat dan terasa panas. Global warming ini dapat kita rasakan ya anak-anak ketika kita berada di halaman pada pukul 8 pagi. Sudah sangat terasa panas sekali. Padahal zaman dulu jam 8, jam 7 itu masih udaranya masih terasa sangat sejuk dan mataharinya juga masih terasa sehat. Nah, berikut Bu Eni beri contoh kegiatan atau peristiwa yang sering terjadi tentang pemborosan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang paling sederhana ketika kita sedang mengecas HP. Ketika baterai HP sudah full, kita tidak kembali mencabut chargernya dari stop kontak atau mengecasnya dari malam hari sampai dengan pagi hari. Lalu ketika bepergian, kita tidak mengecek dulu alat elektronik apa yang masih terhubung dengan arus listrik. Lalu ketika pada siang hari lampu di ruangan tidak dimatikan atau tidak mematikan kipas angin setelah selesai digunakan, itu juga termasuk contoh pemborosan listrik. Nah anak-anak, jika kalian sudah mengerti ternyata banyak sekali ya dampak dari pemborosan penggunaan listrik ini, sekarang kita akan mengetahui dampak positif setelah kita bisa menghemat listrik. Dampak positifnya yang pertama yaitu mengurangi terjadinya global warming. Lalu yang kedua, tidak akan terjadi pemadaman bergilir lagi. Dan yang ketiga, secara ekonomis kita juga dapat menghemat biaya penggunaan listrik. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya, sudah mengenal jenis arus listrik, mengenal konduktor dan isolator listrik, mengenal nada dan cara menyanyikan lagu menggunakan notasi angka, dan juga belajar tentang pentingnya menghemat energi listrik. Nah, silakan anak-anak cermati pembelajaran pada hari ini supaya semakin paham. Anak-anak bisa membaca ulang di bagian sekarang aku tahu supaya semakin jelas materi yang kita pelajari hari ini dan anak-anak pengetahuannya juga semakin bertambah. Baik anak-anak, tibalah saatnya kita akan melakukan refleksi ya. Siapkan kertas yang berbentuk daun, lalu kalian tulis jawaban refleksi pada kertas itu. Yang pertama, apakah kamu sudah memahami fungsi dari komponen-komponen listrik? Yang kedua, apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu Serumpun Padi dengan not yang benar? Yang terakhir, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Jangan lupa kalian tulis, kemudian kalian tempel pada dinding kamarmu ya. Oke anak-anak, setelah tadi kalian sudah berefleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama, maka di akhir pembelajaran ini kita akan tutup dengan aksi. Bapak Ibu senantiasa berharap kepada kalian bahwa dalam setiap pembelajaran akan ada aksi atau wujud nyata yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tujuannya untuk perbaikan diri kita masing-masing dan kebaikan bersama. Maka aksi yang diharapkan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kita akan membiasakan diri untuk menghemat listrik. Seperti halnya mencabut charger setelah selesai mengecas handphone, mematikan televisi jika tidak diperlukan, kemudian mematikan alat-alat elektronik jika kalian berpergian keluar rumah. Yang kedua, saya akan terus berusaha untuk dapat menyanyikan lagu-lagu dengan baik sesuai nada dan not yang benar. Dan yang ketiga anak-anak, aksi yang harus kita lakukan adalah saya akan dengan sungguh-sungguh belajar dan mengikuti pembelajaran dengan disiplin
dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Itu ya anak-anak aksi yang akan segera kita lakukan untuk memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Catat hal-hal yang penting dan terus ulangi materi pembelajaran agar anak-anak semakin paham. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Dan